Asik. Assalamualaikum. Lagi pada ngapain nih? Wah. Kita sampai di base campnya Swasti. Ada Mas Medi, Mas Tunggul. Ya. Apa PS 2? PS5 Mas Ari. Oh, PS5. PS5. Buat apa 3? Orang pada mau perform nggak nyalati malah pada ngegame. Katanya udah tadi malam. Oh, latihan udah tadi malam. Ada di base campnya band Swasti. Jadi rencananya nanti malam pada mau perform ya? Iya. Di acara apa Mas? Ready. Suara Sadari. Rencana mau bawa berapa lagu? 7 ya. 7 lagu. Jadi cuma 2 band yang main. Iya, cuma 2 band. Swasti yang kedua, pertama. Oh, ya. Ya, sambil kita refreshing deh. Welcome to 66. Tuh Mas Tunggul. Ya, dia ini salah satu leader di Swasti. Nah, ini kita datangin Mas Medi. Mas Medi ini kebetulan gitarisnya di Swasti. Nah, ini ada gitar pula nih. Mas Medi, ini gitarnya ada 2. Ada cerita apa nih Mas Medi? Ceritanya panjang Mas gini. Ini gitar yang pertama dulu. Gitar pertama. Ini dulu dapatnya di Semarang. Gitar beli Semarang. Iya. Tapi bodinya Cina dulu. Bodinya Nah, Cina. gara-gara itu mau ganti necknya ini ori Sapphire. Terus sama pickupnya kan dulu mati. Habis itu ketemu Mas Sep itu di situ. Itu tahun berapa kira-kira Mas? 2018 mau 19 ya Mas. 2018. Itu sudah gabung dengan komunitas IGC Mas atau belum? Oh, Jadi belum. kenalnya Mas Sep di situ. Asal masalahnya di situ. Ya, karena pickup mati terus lihat di internet servis gitar mana nih di Solo. Oh gitu. Terus buka IG-nya Mas Septian kok servis tapi juga manggung jam terbangnya Banyak gitu ya, padat gitu ya. Sinilah coba dihubungin terus datang nyampe sana. Ternyata orang Pati terus diajak masuk IGC itu gara-gara ini gitar ini. Oh, itu ada hubungan dengan Mas Medi orang Pati atau bukan atau gimana? Mas Medi asli mana sih? Asli Purwodadi. Asli Purwodadi. Kan Oh. Pati sama Purwodadi kan satu karesidenan kan. Oh gitu, dekat ya. Dekat. Oke, lanjut cerita yang gitar ini dulu. Itu terus masuk IGC, habis itu terus kuliah. Akhirnya ketemu Ranting itu diajak. Ketemu Mas Ranting. Iya, diajak masuk apa? IGC. Enggak tuh. Ranting yang ngajak IGC. Oh gitu. Aku gantian Ranting ngajak aku masuk ke Swasti. Habis itu beli gitar ini. Ah, ini gitarnya ini lucu nih Mas. Ini gitarnya pink sama kayak bajunya Mas Medi nih. Ini dari Bogor nih Mas. Dari Bogor. Ah, dari Bogor. Ori. Ori. Ini. Bekas dari Bogor. Ini masih baru atau gitar second kita beli? Mas? Second ya. Second. Kenapa Mas Medi pilih warna ini? Ini kan warnanya ganjen banget nih. Ya lucu. Adanya ini. Atau karena Mas Medi hatinya Hello Kitty Mas? Pink Rockstar kata Pink Mas Rockstar, oh gitu. Nih
Kita sambil ngeliat nih basecampnya Swasti seperti ini suasananya tuh. Ini maskotnya di sini. Nah, Mas di sini. Oh ya, kita baru kedatangan namanya Mas Ranting. Oh Mas Ranting, salam sih. Mas Ranting ini basis di Swasti ya? Iya. Habis pulang kerja Mas? Enggak, aku WFH. Oh Pak. Mas Ranting ini dulu juga main gitar ya? Di IGC ya. Terus kok bisa dipindah ke basis kenapa Mas? Ada cerita nggak? Karena buat saya main gitar tuh sulit banget Mas. Klik-kliknya banyak banget dan sebagainya. Buatku masih sulit. Main bass padahal senarnya gede-gede loh Mas. Iya. Tapi simpel ya. Simpel tapi sakit di gigi. Tapi sesuai postur badan juga pengaruh ya Mas ya. Nah. Di basecampnya Swasti ini teman-teman dari band Swasti pada ngumpul di sini semua. Dan konon ceritanya mereka juga tidur di sini bareng. Tuh, jadi ini salah satu band yang buat saya pribadi secara personal ya. Band Swasti ini band yang benar-benar ada kedekatan secara personal seperti keluarga lah saya bilang. Jadi mereka berjuang dari bawah dan insya Allah kedepannya juga sukses bareng-bareng. Gitu ya Mas ya. Amin. Amin. Dan saat ini Swasti lagi proses mengerjakan rekaman. Ya, insya Allah kedepannya kita doakan aja teman-teman. Swasti bisa menghasilkan satu buah karya album dan mungkin untuk seterusnya menghasilkan karya lagu-lagu terbaiknya. Ini Swasti udah jadi berapa lagu Mas yang udah direkam Mas Medi? Yang udah direkam baru 4. Yang udah direkam baru 4 ya. Tapi bahan materi lagu yang udah jadi udah berapa? Yang Kalau bahannya 10 banyak. sudah ada 10 ya? Ya, kalau materi-materi yang belum ada liriknya itu banyak ya. Wah, itu baru musiknya aja tuh. Nih, kalau untuk efek apa dulu Mas? Ini efeknya pakai Nux. Saya pakai Nuk ini. Ini efek yang dulu katanya rusak atau baru lagi nih? Yang rusak itu. Jadi dulu sempat mati total ya? Mati total. Terus, Kena Phantom Power dulu di Semarang. oh, ini sekarang udah bisa lagi jadi? Itu bisa. Makanya gak enaknya pakai digital. Iya. Oke. Ya, silakan demo Mas Medi apa yang mau dimainkan? Ini saya di sini pakai 2 ampli ya. 2 ampli. Ya, simulasinya pakai Fender ini. Fender ini yang buat clean. Fender yang aku pakai buat clean. Terus yang pakai distorsi pakai Marshall. Ampli tube-nya ya? Atau untuk efeknya? Head ampli sama kabinetnya. Head ampli, oke. Ini gambar Ini seperti yang Marshall. teman-teman yang belum tahu dengan Nux. Marshallnya aku bagi 2 Mas, yang satu Marshall 800 itu Brit kan buat yang sound kering, sama yang sound basah buat klasik rock kan pakai Plexi. Suaranya seperti ini ya. Ya seperti inilah sound yang ciri khasnya punyanya Mas Medi Suko. Oke, kalau Mas Medi sendiri untuk karakter efek Mas Medi ini senang karakter yang seperti apa untuk distorsi Mas? Yang renyah sih Mas, suka renyah gitu. Paling kalau yang basah aku kasih modulasi. Kasih modulasi. Ini distorsinya pakai enggak pakai tambahan. Modulasi Ya, atau pakai tambahan efek kayak tube screamer, distorsi enggak, aku pakai langsung dari ampli. langsung dari ampli. yang Jadi nggak simulasi. pakai berbagai macam efek seperti Enggak. Ini distorsinya kan pakai distorsi yang dari ampli sini. Simulasinya. Ini pakai IR-nya dari Mas Hilmi IGC. Oh iya. Dulu sering dikirimi IR. Ini IR-nya yang buat Mas Hilmi ini. Oh. Di capture. Kan distorsi itu kan ada untuk rhythm, kemudian untuk lead gitar sendiri,
udah mempersiapkan setting efek ada berapa macam Mas untuk distorsi? Atau mungkin untuk feel-feel kita lain ketika recording? Ya ini yang tadi kan clean, misal clean. Nah, clean-nya seperti apa? Oh, Ini pakai ada unsur chorusnya juga ya? pakai chorus saya. Pakai chorus. Ini Nah, yang di lagu Sakim kan gini. oke. Chorusnya lebih kental ya, lebih dominan chorusnya. Untuk clean cuma satu macam clean atau mempersiapkan settingan clean yang lain? Misalnya yang clean yang kering. Tambah satu lagi mungkin ambient sih sering. Ambience. Oh, suaranya lebih ke alam. Iya. Nah, saya suka nih suara-suara kayak gini ambient. Jadi kadang orang bilang kalau ambient tuh, kalau orang bilang ya sering dipakai buat musik healing. Jadi buat musik ketenangan jiwa, buat musik ketentraman batin, ya, seperti itu. Ini clean tapi delay-nya banyak mas. Delaynya panjang ya, pingpongnya panjang. Dipakai di biasanya dipakai untuk isian-isian ya di lagu-lagu tertentu ya. Kalau ritmenya pakai ini sih. Oke, ini ritme untuk distorsi teman-teman. Ya, distorsinya Ya, jadi lebih ke karakternya lebih crunch ya, keras. kering, tebel, dan seperti pakai reverb ya. Iya, reverb. Ada reverbnya tapi tanpa delay. Delaynya ada Tipis. Mas, tapi tipis. Oke. Ini yang leadnya. Saya senang nih permainan Mas Medi nih. Dia punya ciri khas tersendiri nih. Yang Dia bisa main tapping, saya nggak bisa. ini yang di kalau di band itu lebih nggak mau banyak teknik itu. Nggak banyak Mas. teknik ya. Yang biar enak ya ritmenya. Ada di lagu saya itu di album saya yang kelima Mas Medi itu ada featuring sama saya. Nah, Oh, itu ada yang agak mengejutkan tuh dia mainnya dengan teknik tapping yang itu saya nggak pernah bisa itu. gimana? Ah, nah itu. Ya itu yang bikin saya terkesima sampai wah hebat nih Mas Medi, cocok nih. Ya, Lagu apa? Sakim, lagu satu pakai pakai yang Marshall Brit tadi. Mm-mm. Beda lagi kalau yang kayak serpian pesan. Mm-mm. Serpian pesan aku pakai Plexi, Marshall Plexi kan. Jadi lebih basah, banyak modulasinya. Terus Seperti apa, Mas? Oh gitu. ritmenya ini.
yang besar. Wah. Jadi setiap lagu punya settingan sendiri ya? Sendiri rock sama rock klasik yang beda. Nah, ketika dibawakan di stage gimana Mas? Apakah dengan setting yang sama atau untuk live beda sendiri? Tetap sama ya? Tetap sama, konsisten. Tetap konsisten ya. Kenal gitar pertama kali dari kapan tadi Mas? Dari kelas 5 Mas. Kelas 5. Awalnya gimana nih Mas? Awalnya dulu gini. Dulu waktu SD kan sering main Mas. Kan rumah kan deket waduk kan, jadi habis pulang sekolah jam 1 langsung main ke waduk, pengen bisa renang kan, jadi hitam itu. Jadi hitam. Pulang jam 4 sore basah semua. Nah, terus kakak kan yang nomor 2 kan bilang gini, daripada main terus, main gitar biar di rumah gitu Mas, biar nggak ngerokok, nggak minum, nggak sembarang kali. Malah nggak ngerokok, jadi nggak ngerokok. Dulu ngerokok. Siapa? Mas Medi. Enggak, kakak yang rokok. Kakak yang perokok ya. Main gitar agar nggak ngerokok. Tapi malah bener Mas. Jadi di rumah terus nggak mau ngapa-ngapain. Selain main gitar toh. Iya di rumah. Ya berarti doanya kakak, doanya kakak terkabul ya Mas. Terus yang musik nih, dari musiknya Mas Medi, apa yang menjadi influence, yang jadi pengaruh Mas Medi sehingga punya motivasi untuk mencintai musik sama bermain gitar? Yang pertama ya kakak saya nomor 2 itu, kemudian terus kalau idola banyak sih Mas, semua buat referensi. Tapi kalau semakin kesini malah suka sama Mas Tunggul, kan diajari kalau main musik itu, dia bilang gini, musik itu yang enak didengar, yang long last gitu Mas. Ya long last, yang abadi ya. Dulu kan solo gitar sering main gitu. Skill ya? Iya skill. Tapi kalau bareng di band kan kayak gitu kan ngapain gitu loh Mas. Ya. Kalau buat lead kan leadnya jadi ya mau yang ditunjukin yang leadnya yang enak, yang melodius, atau yang pamer skill. Tapi yang abadi kan justru lead yang simple, enak, yang memorable, yang istilahnya nggak bisa dilupakan ya. Mungkin kalau ada teknik dikit lah. Terus musik yang pertama kali didengar apa Mas? Genre yang sehingga membuat Mas Medi jatuh cinta sama musik? Kalau musik dari kecil ya Mas, dulu seneng dengar lagu apa? Bapak kan sering mutar lagu-lagu gitu sama kakak. Mungkin ya lagu rock klasik sih kayak klasik rock ya. White Lion. Berarti musik senang musik era-era 80 90 ya. Gitu. Oke. Terus Mas Medi belajar gitar otodidak atau belajar kursus atau gimana? Otodidak Mas. Otodidak. Nah, untuk awal nggak ada yang ngajarin, misal dari kakak? Ya, kakak dulu. Itunya di kakak ya? Pernah kursus tapi bentar dong Mas, malah enak. Kalau sekarang belajar kan dari YouTube malah enak. Iya, bisa duplikasi ya dari YouTube ya? Kan. Bisa kreatif sendiri. Terus Mas Medi status apa nih selain main musik dengan Swasti? Masih kuliah kah atau sudah bekerja nih? Udah lulus, dulu kerja sambil kuliah, tapi udah lulus tahun kemarin. Sekarang sudah lulus ya? Iya. Tapi masih dengan pekerjaan yang dulu juga atau udah? Udah ganti. Ganti perusahaan. Iya. Mas Medi di Solo memang tinggal di sini atau punya rumah nih di Solo? Ya kalau ke Solo ke sini ya. Ke Solo ke sini. Ya. Aslinya nggak punya rumah ya? Rumahnya di Purwodadi. Rumahnya di Purwodadi ya. Iya nih, jadi ceritanya Mas Medi ini di sini ngerantau nih, ngerantau ke Solo, tapi ya tinggalnya di rumah kedua. Jadi Mas Medi ini punya rumah kedua, jadi di base campnya Swasti ya, seperti inilah suasananya. Dari 2018 ke sini kerja terus kuliah, malah jadi band-bandan gini jadi kan. Band-bandan, tapi yang penting rencana. Tapi ya itu namanya kita takdir tuh nggak ada yang tahu Mas Medi. Entah kita jadi apa. Kadang-kadang kita udah mikir fokus di kerjaan, ternyata hobi ngikutin tuh biasanya tuh. Dan kebetulan Mas Medi ini di Swasti udah berjalan berapa tahun nih Mas sampai sekarang nih dari awal gabung dengan Swasti? 3 tahun ini ya. 3 tahun itu kalau kita urut dari perjalanan sebenarnya bukan perjalanan yang singkat loh. 3 tahun cukup panjang lah. Kata band ini sudah dikatakan udah mulai matang karena udah mulai berani untuk menghasilkan karya sendiri dan ini lagi proses rekaman. Nah, kita bicara album nih tentang Swasti. Rencana ke depan album Swasti ini
akan seperti apa nih? Dari konsepnya, terus dari rencana rilisnya akan jadi berapa lagu nanti Mas? Ada rencana ke situ belum? Rencana 10 lagu 10 sama lagu? satu lagu dari Mas Heri jadi 11 lagu. Oh ya, jadi ceritanya saya numbang lagu nih buat Swasti. Dan kemudian kayaknya lagunya cocok Mas buat Swasti. Cocok. Alhamdulillah. Terus setelah nanti gimana Mas jangka panjang Swasti? Setelah rencana album akan dirilis kapan nih? Ada target nggak? Ya ada target Mas, tapi ya tetap mundur-mundur terus. Namanya pada sibuk kerja juga. Oke. Ini masak sendiri nih Mas. Masak. Wah. Apa nih menu hari ini? Ayam teriyaki. Ayam teriyaki. Wah, kayaknya enak nih. Let's go Mas Hari. Monggo, silakan Mas Tunggu. Weekend lunch. Nanti hari ini mungkin line up-nya ada 2 band. Apa aja nih? Satu dari anak-anak isi namanya Face Over. Face Over bersama Swasti. Face over. Yes. Jadi Swasti hari ini main jam 7. Jackson jam 5. Jackson jam 5. Yes, di Suara Sadari. Sadari Kopi. Mantap. Yo iya. Lokasi di mana itu Mas? Lokasi di belakang Grand Mall. Belakang Grand Mall. Nih kalau teman-teman ya yang tahu di belakang Grand Mall ada Sadari Kopi. Sadari Coffee. Baru atau memang sudah lama nih? Apa Itu kayaknya udah lumayan sih Mas. udah lama? Tapi untuk event baru ini ya. Yes, Oke, karena ini. yang ngurusin sana itu punya inisiatif untuk bikin acara musik. Mm-mm. Seperti itu. Jadi event ini baru chapter pertama ya. Chapter pertama, volume pertama. Perdana dan perdana Swasti main Pasti main. sebagai band kehormatan ya yang pertama ya. Jam 7 main pertama. Jam 7. Oke, yuk sarapan dulu. Sarapan dulu. Tunggu Mas, minumnya Mas. Sip. Gila nih, menunya spesial banget nih teman-teman Swasti. Nah, Makan bareng, ngumpul bareng. Oh iya. Atur Pak. Ini ngomong-ngomong bisa makan kayak gini budget pribadi atau patungan nih? patungan. Patungan. Jadi kita setiap bulan ada kas Mm-mm. yang kita alokasikan buat kalau ngumpul, buat makan-makan. Terus Swasti juga ada Mas Hari. Setiap manggung kalau ada bayarannya kita sisihkan 2% untuk dana apa ya? Sosial. Bukan dana apa? Dana Serba-serbi. danger. Oh, untuk cadangan. Kalau salah satu misalnya membutuhkan pertolongan gitu. Iya lah, berarti Swasti internalnya ya sosialnya tinggi sekali nih. Sudah manajemennya sudah dibentuk alhamdulillah. Untuk oh ya kemarin sempat ada bikin event charity ya. Aku lupa kemarin aku sempat diundang sama Swasti, jadi bikin charity. Nah itu ceritanya mereka bikin event lebih ke sifatnya sosial ya. Betul. Jadi hasil dari sumbangan dari teman-teman yang hadir itu disumbangkan kemana kemarin Mas? Kalau yang terakhir kita ke Panti Asuhan Gunungan. Panti Asuhan Gunungan. Itu di Serengan. Itu dalam bentuk uang atau barang Mas nanti? Biasa ya. Jadi gini Mas Hari. Dalam jangka 3 tahun ini dari pertama Swasti jadi pertama kali band ini terbentuk sebenarnya dari acara charity yang kita buat sendiri. Oh gitu. Jadi saya sama Ranting itu dulu kenalan pertama. Oke nih Mas Ranting gua zoom nih. Nah. Terus saya mikir, drummer saya SMA kan satu kampus sama Ranting sama Medi. Jadi Swasti itu semua satu kampus kecuali saya. Oke. Drummer pertamanya itu, ayo Gul, ngajak saya main halus-halusan baik ya oke ya. Oke, ini cerita awal terbentuknya Swasti nih ya. Yes. Oke nih, kita mulai nih sejarah Swasti. Monggo Mas. Terus apa namanya? Akhirnya kok cuman latihan nggak main gitu Mas. Buat seneng-seneng doang. Terus saya mikir apa bikin acara aja di rumah Charity itu ya. ya charity. Nah tahun pertama itu belum terbentuk namanya Swasti dan saya belum memutuskan untuk menjadi musisi itu belum. Oke. Masih untuk jadi saya kan basicnya wartawan jurnalis. Oh gitu. Yes. Ini saya baru tahu nih ngomong-ngomong nih. Oke. Saya kuliah di Jakarta, jurnalis di UMN. Terus akhirnya saya bikin acara itu buat kalau yang pertama kita distribusiin ke Rumah Lentera.
Oke, saya tahu tuh. Rumah Lentera itu buat penampungan anak yatim piatu yang terjangkit HIV/AIDS. Alhamdulillah. Nah, saya di situ masih ngover Dewa. Ngover Dewa. Jadi salah satu influencer dari Swasti Dewa juga ya. Iya, salah satunya. Band hebat yang kita miliki nih. Terus di tengah set alat, saya mikir ini nyariin uang buat orang lain pakai lagunya Ahmad Dhani. Iya. Berarti kan punya manfaat dia untuk orang banyak kan. Oke, punya amal apa ya? Amal jariah ya. Jadi lagu yang diciptakan oleh beliau ternyata dinyanyikan orang ternyata bermanfaat bagi bisa menghibur. Selain itu juga bagi musisi yang menciptakannya juga memiliki amal. Akhirnya Oke. hari itu saya memutuskan ya udahlah bikin lagu dan jadi musisi. Akhirnya terbentuklah namanya Swasti itu. Swasti. Nah, filosofi Swasti sendiri dari mana ini Mas? Kenapa kok pakai nama Swasti? Dengan itu kan pakai V bukan pakai W ya. Jadi memang original Sanskerta tidak pakai W. Jadi Swasti itu artinya kesejahteraan Mas Ali. Artinya kesejahteraan. Ya dengan tujuan sebenarnya main musik untuk mensejahterakan orang banyak. Bukan hanya sekedar personilnya ya. Betul. Amin. Makanya kita setiap tahun itu ada, ya insya Allah kita ada konser charity. Yang kemarin kan IGJ dan Mas Hari ikut ngisi di sini. Itu alhamdulillah loh Mas Hari. Aku mau gitu. terima kasih ke Mas Hari. Iya sama-sama. IGJ juga. Dan itu charity yang pertama atau yang kedua Mas? Waktu ketika saya main. Yang ketiga ya. Oke. Ini jalan besok September berarti insya Allah. Nah itu tepat kalau September kita bikin berarti itu tepat hari jadinya Swasti. Tanggal 11 September. 11 September. Wah gila. Itu benar-benar terbentuk Swasti Medi masuk, Ranting masuk. Itu di pas ya. Ngomong-ngomong tuh kalau karena ini kalau saya punya pengalaman pribadi ya namanya angka 1111. Kalau teman-teman mau tahu 1111 itu kalau pengalaman kebatinan saya kemarin itu namanya angka malaikat Mas. Alhamdulillah. Kenapa angka malaikat itu kemarin saya mengalami ya ini kemarin saya bercerita saya punya pengalaman spiritual, saya bertemu dengan kembaran jiwa saya yang itu kan juga teman saya lama yang udah saya kenal sejak SMP. Ternyata dia kembaran jiwa saya sendiri dan itu tanda-tanda dari alam semesta di sana itu ngasih saya sinyal angka itu setiap entah di mana entah saya lihat jam atau lihat plat nomor atau lihat nomor telepon di pelang apa saya selalu ketemu angka itu 11. Saya cari jadi saya sampai buka Google sampai baca-baca di YouTube sampai akhirnya ketemu dengan namanya kartu tarot. Nah kartu tarot itu menceritakan bahwa tanda-tanda kita melihat angka kembar, nah itu arti kata malaikat itu sedang berdiskusi dengan kita, sedang dialog bahwa kita akan mengalami kejadian spiritual dan itu saya alami sendiri. Sampai setelah 4 tahun kemudian saya dikasih tahu lewat kebatinan saya bahwa saya bertemu dengan kembar jiwa saya. Nah, ini Twin Flame. Nah, ini saya kaget karena saya ketika Mas Tunggul bilang gua hari jadinya Swasti ini berhubungan dengan angka 11 September. Nah ini bukan tidak menutup kemungkinan ya, tapi saya bilang band ini saya merasakan bahwa band ini punya kisah yang saya nggak tahu. Tapi ini bilang ini sepertinya alam semesta mudah-mudahan ya keberuntungan berpihak kepada band Swasti. Dan kita tuh kalau bikin sesuatu tidak pernah tidak sengaja gitu Mas Ari. Pasti dengan tidak terduga ya. Iya, kayak 11 itu juga kita nggak. Nah, kebetulan tempat ini itu kan base camp Mas Ari. Itu juga saya namain 66. Kan angka malaikat. Iya betul. Oke. Dan kurang nih ini saya sendiri hari Arai, saya dengan Mas Tunggul dengan Mas Medi ini juga punya ikatan batin sebenarnya. Ya enggak? Kita sempat berapa kali ketemu dan sempat diskusi secara empat mata. Entah kenapa saya tuh selalu
ketemu dengan mereka-mereka ini ya, dengan Mas Tunggul, dengan Mas Medi. Awal Tidak disengaja juga. dan pasti nggak disengaja juga. Project-project kita tidak pernah ada nih. Maka sampai saya punya ide buat ngevlog ini, itu sebenarnya spontanitas tadi pagi. Baru tadi pagi langsung. Tadi pagi saya bangun tidur, oh agenda saya nanti malam mau nonton Swasti main karena saya diundang secara personal oleh Mas Tunggul. Dan tiba-tiba kok klik di kepala saya tuh, oh iya saya kan bisa ngeliput Mas Medi nih secara personal. Saya punya rubrik di YouTube saya, ada namanya rubrik teman saya, yang istilahnya saya pengen menceritakan tentang, saya punya teman nih, tapi mungkin teman-teman hanya lihat dari sisi luarnya. Kenapa Kak? Kita lihat dari sisi personalnya. Nah kebetulan Mas Medi ini yang akhirnya sebenarnya jadi rubrik saya sebenarnya, tapi ini mencakup ke semua teman-teman Swasti. Nah akhirnya terjadilah diskusi kita pada sore ini, dan ini cukup mengejutkan. Karena apa? Ya ini tadilah sesuatu yang gak terduga kenapa saya ngevlog, dan akhirnya terucaplah kata 11-11 kita tadi. Jadi ini sangat gak terduga nih.